إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah masih diberi kemudahan oleh Allah bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah, sirah as-sahabah yang kita ambil dari kitab as-sahabah. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang sering diberi tugas khusus, tugas-tugas yang pelik. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi. Sayyiduna Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat Muhajirin. Wa huwa, sahabat Ansor ya, beliau adalah sahabat Ansor, bukan penduduk Mekah tapi penduduk apa? Madinah. Wa huwa Muhammad ibn Maslama ibn Khalid ibn Adi ibn Majda'ah. Beliau termasuk sahabat yang mulia, kunyanya adalah Abu Abdillah. Sebagian yang lain mengatakan kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Ansari. Beliau adalah sahabat Ansor. Al-Ausi, dari suku Aus. Karena kita tahu orang Ansor ada dua suku besar di sana. Kalau enggak Aus ya Khazraj. Tapi Khazraj lebih besar daripada Aus. Lah sahabat Nabi yang mulia ini yaitu Muhammad bin Maslama, beliau ini Al-Ansari Al-Ausi, artinya beliau dari suku Aus. Termasuk min khiyaris sahabah, termasuk sahabat pilihan, termasuk sahabat yang terkemuka. Syahida Badran, pernah ikut perang Badar. Dan kita tahu orang yang pernah ikut perang Badar dijamin masuk surga. Bahkan dosa-dosanya diampuni. Wal masyahid wa syahidal masyahid, dan beliau menyaksikan peperangan-peperangan yang dahsyat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tidak hanya perang Badar. Dan kita tahu bahwa dalam perang Badar itu kan Rasulullah tidak memaklumatkan perang. Karena perang Badar itu Nabi memang gak niat perang. Nabi hanya niat mencegat
kafilah dagang kafir Quraisy. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy mengambil harta kaum muhajirin. Ketika kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, otomatis meninggalkan barang-barang di kota Mekah. Rumahnya, apanya itu diambil sama orang-orang kafir Quraisy, terus dipakai modal dagang ke negeri Syam. Sehingga kafilah dagangnya Abu Sufyan ketika pulang dari Syam ke Mekah, otomatis melewati Madinah, itu mereka sebenarnya membawa hartanya kaum muslimin, sahabat-sahabat muhajirin. Bahkan ada sahabat muhajirin yang sudah berangkat begini, dicegat. Di antaranya Suhaib Ar-Rumi, dicegat sama kafir Quraisy. Kalau ente mau berangkat, berangkat, tapi harta ente letakkan, jangan dibawa. Akhirnya kata Suhaib, apakah dengan aku berikan hartaku kalian membiarkan aku pergi? Iya. Akhirnya ditinggalkan semua hartanya. Jadi hartanya para sahabat muhajirin tertinggal di Makkah. Sehingga itulah yang menjadi latar belakang terjadinya perang Badar. Karena sahabat muhajirin di sana itu masya Allah tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Udaranya juga beda. Udara Mekah tidak se ekstrim udara di mana? Di Madinah. Madinah kalau dingin luar biasa, kalau panas luar biasa. Para sahabat muhajirin ketika pertama kali datang ke Madinah itu banyak yang sakit-sakitan. Abu Bakar sakit, Bilal sakit karena cuacanya tidak sama. Itu baru Mekah ke Madinah, apalagi orang Indonesia ke Madinah. Makanya sering kalau penjamaah umroh yang jarang-jarang misalnya atau nggak pernah ke sana sebelumnya, banyak yang sakit jemaah Indonesia itu. Karena dari cuaca kita di Nusantara seperti ini dilalui garis khatulistiwa terus ke sana. Nah, itu gambaran bahwa perang Badar itu sangat dibutuhkan pada waktu itu. Dan ternyata kafilah dagangnya lolos. Ternyata orang-orang kafir ya berangkat ke Badar karena disurati sama siapa? Abu Sufyan. Lah, yang ikut perang Badar itu orang pilihan. Dan memang Rasulullah pada waktu itu tidak memaklumatkan jihad fisabilillah secara umum. Artinya siapa yang mau aja. Dan di antara yang ikut adalah Muhammad bin Maslamah. Lah Muhammad bin Maslamah ini statusnya Badri, orang yang pernah ikut perang Badar, dan itu dijamin masuk surga. Kemudian manakibuhu, keutamaan fadilah Sayyiduna Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Yang pertama, annahu radhiyallahu anhu min hiyaratis sahaba. Beliau adalah termasuk sahabat Ansor yang pilihan. Kalau di dalam Al-Quran ada pujian-pujian terhadap kaum Ansor, kalau dalam hadis-hadis Nabi ada pujian-pujian terhadap orang Ansor, maka Muhammad bin Maslamah ini adalah termasuk di barisan terdepan sahabat Ansor. Dan banyak Allah memuji sahabat Ansor. Seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, ya, mereka ini mencintai orang-orang yang hijrah kepada diri mereka, yaitu orang muhajirin. Dan orang-orang Ansor ini tidak menjumpai dalam hatinya keperluan terhadap apa yang dibutuhkan sahabat Ansor, sahabat muhajirin. Jadi kalau sahabat muhajirin butuh rumah dan orang Ansor punya rumah, dikasihkan. Padahal nggak saking kayanya gitu loh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana, utamakan saudaranya kaum muhajirin meskipun diri mereka juga butuh. Saking senangnya ada orang muhajirin datang, sahabat Ansor ini berusaha memberi yang terbaik. Hartanya dikasih separuh dikasihkan muhajirin, separuh untuk dirinya. Katakan ayatul iman hubbul ansor. Ciri orang-orang yang beriman adalah mencintai Ansor. Wa ayatun nifaq bughdul ansor, kecuali orang munafik. Wa man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa mencintai orang-orang Ansor,
maka Allah mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa membenci kaum Ansar, maka Allah pun membencinya. Al-Ansar ahabbun nas ila Rasulillah. Ansar adalah manusia yang paling dicintai Rasulullah. Wa fi muqaddimatihim, dan di antara mereka yang paling menonjol di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah. Ya, Rasulullah mengatakan laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, aku adalah orang Ansar. Tapi Rasulullah kan statusnya kan hijrah. Berarti ikut apa? Muhajirin. Tapi kata Nabi nih, kalaulah bukan karena hijrah, aku lebih memilih orang Muhajirin. Orang Ansar. Laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Kalau bukan hijrah, akulah orang Ansar. Tapi karena Rasulullah hijrah, maka mau tidak mau statusnya adalah apa? Muhajirin. Tapi kalau nggak ada hijrah, kata Rasulullah, aku ini termasuk orang Ansar. Walau salakan nasu wadiyan wasalakatil ansar wadiyan au sya'ban la salaktu wadil ansar au sya'bal ansar. Seandainya manusia seluruhnya memilih lembah untuk melalui lembah, dan orang Ansar melalui lembah, niscaya aku akan memilih lembah yang dilalui oleh orang Ansar. Seandainya manusia seluruhnya memilih jalan di celah-celah bukit, kemudian orang Ansar memilih jalan di celah-celah bukit, niscaya aku lebih memilih jalan di celah bukit yang dilalui oleh sahabat-sahabat Ansar. Saking cintanya Rasulullah Ansar. Lah, Ansar itu di antara pemimpinnya, di antara orang yang paling terdepan masalah gerakan kebaikannya adalah Muhammad bin Maslamah. Sehingga kata pengarang kitab ini, semua kebaikan yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang Ansar, maka pujian itu otomatis pujian terhadap siapa? Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Wa min manakibihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara anna al-fitnata la tadurruhu. Pak, ini yang istimewa ini. Meskipun hebatnya kayak gitu, waktu Rasulullah masih hidup, dikasih tugas-tugas khusus yang sahabat Nabi yang lain tidak melakukan itu. Dikasih tugas-tugas yang pelik. Itu ketika terjadi zaman fitnah, zaman peperangan, perang Jamal, perang Unta, perang Siffin, perang Nahrawan, perang macam-macam. Peperangan-peperangan. Setelah semeninggalnya Rasulullah, beliau tidak mau ikut-ikutan. Karena beliau nggak mau fitnah. Padahal beliau nggak mau apa? Fitnah. Kalau beliau mau, bisa beliau komandan perang, panglima. Pernah ditugaskan Nabi memimpin sebuah tugas khusus. Tapi ketika Rasulullah wafat, tidak mau, dia mematahkan mengganti pedangnya dari kayu. Artinya nggak mau pakai pedang lagi. Karena sudah menang, kaum muslimin sudah luas. Ya, terjadi fitnah ya antara Sayyiduna siapa? Ali bin Abi Thalib dan Sayyiduna siapa? Muawiyah, termasuk juga Sayyiduna Tolha, Sayyiduna Zubair, wa Sayyidatuna Aisyah dalam perang Jamal, kemudian merembet ke perang apa? Siffin. Nah, ini tidak mau ikut-ikutan beliau. Karena beliau memahami hadisnya Nabi. Perhatikan. Yaqulu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Tahu kan Hudzaifah kan? Hudzaifah ini sahabat Nabi yang paling paham tentang yang jelek-jelek. Kata Hudzaifah, orang-orang di zaman Nabi datang ke Nabi, tanya yang baik-baik. Ya Rasulullah, amalan apa yang kalau aku lakukan aku masuk surga? Ya Rasulullah, amalan apa yang kalau lakukan aku dicintai Allah? Ya Rasulullah, yang baik-baik. Tapi aku enggak. Aku datang ke Nabi tanya yang jelek-jelek. Makanya sahabat yang paling paham tentang fitnah, tentang kejelekan, tentang perhara yang akan menimpa umat ini, yang paling paham Hudzaifah. Hanya Umar tuh kalau ada apa-apa tanya tentang hal-hal yang fitnah-fitnah, kejadian-kejadian yang aneh yang menimpa umat ini melalui lisan Rasulullah, itu Umar tanyanya ke siapa? Hudzaifah. Karena paham Hudzaifah ini orang yang khusus masalah kayak gini-gini nih. Ya, makanya kata penyair Arab, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqi. Aku ingin mengetahui kejelekan-kejelekan bukan karena aku ingin melakukan kejelekan-kejelekan itu. Akan tetapi aku ingin mengetahui kejelekan agar aku tidak terjatuh pada kejelekan tersebut. Lah Hudzaifah itu mengamalkan itu. Sahabat-sahabat yang lain tanya yang positif. Lah
Hudzaifah ini tanyanya yang aneh-aneh, yang negatif-negatif, tujuannya agar beliau itu mempersiapkan diri. Makanya beliau adalah sahabat Nabi yang paling paham tentang fitnah-fitnah. Bahkan Umar selalu merujuk ke Hudzaifah kalau ada masalah-masalah yang aneh dan masalah-masalah yang dianggap pelik. Lah Hudzaifah juga punya julukan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, yaitu Sahibu Sirrir Rasul. Beliau adalah manusia yang memegang rahasianya Nabi. Satu tok ini yang diberi hal yang Nabi itu nggak ngasih tahu yang lain kecuali Hudzaifah ini. Hudzaifah dikasih daftar nama-nama orang munafik, fulan. Abu Bakar aja gak dikasih, Umar aja gak dikasih sama Nabi. Sehingga paham betul Hudzaifah ini perhara-perhara dan kejelekan-kejelekan. Lah ini Hudzaifah ngomong. Ma min ahadin illa wa ana akhafu alaihil fitnah. Tidaklah seorang pun kecuali aku takutkan fitnah akan menimpa dirinya. Tidak ada seorang pun kecuali aku khawatir akan tertimpa fitnah. Fitnah itu bukan sekedar apa? Fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuduhan kan gitu kan? Tuduhan tanpa bukti. Tapi kalau dalam bahasa Arab fitnah itu prahara, kemelut, itu loh. Terjadi fitnah di zamannya Sayyidina Ali, terjadi perang, kan gitu kan? Jadi fitnah itu bukan sekedar, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita kan menuduh tanpa bukti ya, betul ya? Itu dalam bahasa Arabnya bukan fitnah. Itu dalam bahasa Arabnya adalah tuhmah. Ya cuma ada orang salah paham, jadi fitnah dalam bahasa Indonesia bukan fitnah dalam bahasa Arab. Oke. Fitnah itu perhara, kemelut, ketidakjelasan perkara. Contoh. Terjadi fitnah di akhir zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Artinya kemelut, ketidakjelasan perkara, peperangan, kudeta, gitu kan. Lihat. Ini Hudzaifah bin Yaman mengatakan tidak seorang pun kecuali aku takutkan tertimpa fitnah, ikut-ikutan gitu loh. Kemelut. Seperti terjadi zaman Ali, zaman Muawiyah dan seterusnya. Tidaklah seorang kecuali aku khawatirkan dirinya tertimpa fitnah. Kecuali satu orang. Muhammad bin Maslamah. Yang ngomong ini Hudzaifah. Bukan tabi'in. Hudzaifah. Orang yang paling paham tentang yang jelek-jelek itu. Kalau lihat orang-orang ya ini kemungkinan ini condong ke sana, condong ke sini. Oh ini ikut bloknya ini, ikut bloknya itu. Kalau Hudzaifah lihat siapa tadi? Muhammad bin Maslamah, ini orang aman ini orang baik, aman gitu. Ma min ahadin illa wa ana akhafu alaihi fitnah. Tidak seorang pun kecuali aku khawatir dirinya tertimpa fitnah, kecuali satu orang, Muhammad bin Maslamah. Mengapa? Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul. Ini yang rekomendasi bukan siapa-siapa, Rasulullah sendiri. Hudzaifah mengatakan karena aku mendengar Rasulullah pernah bersabda dan aku mendengarnya. La tadurrukal fitnah. Wahai Muhammad bin Maslamah, engkau orang yang tidak bisa tertimpa fitnah. Udah distempel sama Nabi dia. Makanya ketika terjadi fitnah kemelut perhara, beliau enggak terlibat sama sekali. Enggak terlibat dalam darahnya Utsman, tidak terlibat dalam darahnya Zubair, Tolha dan sebalik Zubair, ya Tolha dan juga anaknya Tolha radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak, pedangnya ini bersih dari kaum muslimin. Dan perang Jamal, mau tidak mau kan wong Islam mati wong Islam, betul apa enggak? Tolong dijawab, betul apa enggak? Mau tidak mau terlepas itu dari itu ada apa kemarin itu makar, konspirasi Abdullah bin siapa? Sabah. Tapi orang yang ikut perang itu mau tidak mau darahnya ini mengenai apa? Pedangnya ini mengenai apa? Darah muslim. Kan gitu kan? Terlepas dari itu karena apa namanya ada yang mengadu, terlepas dari itu semua yang jelas namanya perang mesti bunuh dan membunuh, dibunuh dan membunuh, itu pasti. Maka ada orang yang pedangnya menyentuh darah muslim, dan itu bahaya. Beliau tidak mau, nggak mau pedangnya yang hebat di zaman Nabi dipakai tugas khusus itu mengalir darah muslim, tidak mau dia. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban adzima. Barang siapa membunuh orang mukmin sengaja, jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya,
Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa a'addalahu adzaban adzima, dan Allah sediakan azab pedih. Beliau enggak mau. Enggak mau pedang yang dulu digunakan jihad sama Nabi berlumuran darah, bukan darah orang kafir, tapi darahnya orang muslim. Enggak mau. Jadi beliau enggak ikut sana, enggak ikut sini. Beliau di sini katakan wa inna lamma waqa'at fitnah i'tazala. Ketika terjadi fitnah huru-hara kemelut, beliau termasuk orang yang menyingkir dari fitnah dan enggak mau ikut masuk. Dan banyak sahabat Nabi yang kayak gitu, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk sahabat Nabi satu-satunya, mungkin ya, satu-satunya sahabat Nabi yang dijamin masuk surga 10 orang itu. Kan gitu kan, 10 orang kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika zaman-zaman prahara itu, perang Siffin, perang Jamal, itu Aisyah, Tolha, Zubair perang di dalam barisan yang berbeda dengan pasukannya Ali. Tolha wafat, Zubair wafat, Ammar bin Yasir wafat, banyak sahabat yang wafat. Itu Sa'ad bin Waqqas termasuk seperti sahabat tadi Muhammad bin Maslamah, tidak mau ikut-ikutan. Beliau ada di mana? Di lembah, di kaki gunung. Diparani sama anaknya, wahai ayahanda, kau ini kan mantan jenderalnya Rasulullah. Bukan mantan, ya memang jenderalnya Rasulullah. Engkau ini kan jenderalnya Rasulullah, panglimanya Rasulullah. Di zamannya Umar bin Khattab, Anda pernah jadi panglima perang menaklukkan Qadisiyah. Seandainya orang-orang gegeran-gegeran di luar itu memperebutkan khilafah, Anda ini berhak. Dan Anda termasuk 6 orang yang ditunjuk oleh siapa? Nah, tolong dijawab. 6 orang yang ditunjuk Umar, yang 6 ini semuanya berhak jadi khalifah. Coba, Utsman sudah wafat, ya, Ali wafat pada waktu itu kan. Kemudian Tolha wafat, Zubair wafat, Abdurrahman bin Auf sudah wafat. Tinggal dia doang. Anda ini punya nama besar. Kenapa di sini sama gembalaan ini? Ditegur sama anaknya. Ini orang-orang di luar lagi perang-perangan, kok Anda kok santai di sini? Dijawab sama siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya bunai, wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyal khafiyya. Wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya raya, lagi tersembunyi, menjauhi popularitas, tidak mau kayak gitu. Padahal itu orang hebat, singa pada zamannya, dan dia satu-satunya mungkin sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang masih apa? Hidup dan punya nama. Sudah direkomendasikan Umar untuk jadi apa? Khalifah. Tidak mau. Tidak mau ikut fitnah. Tidak mau pedangnya ini tertimpa pada seorang muslim. Tidak mau. Ada juga sahabat yang lain yang tidak ikut fitnah. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid bin Harisah. Mengapa? Karena Usama ini pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan dalam Fathu Makkah. Waktu Fathu Makkah kan penaklukan kota apa? Mekah. Kata Rasulullah, jangan sampai terjadi peperangan kecuali terpaksa. Wah, ini ada orang nyerang Usama, maka otomatis Usama membela diri. Paham maksud saya ya? Terjadi perang. Nah, perang dalam kondisi dimenangkan Usama. Usama ini pendekar. Ya, pendekarnya sahabat, termasuk yang ditugasi Nabi nanti sebelum Rasulullah wafat. Usama kan ditugaskan Nabi untuk perang dengan Romawi itu loh. Nah, ini Usama bin Zaid ini waktu perang dengan beberapa orang kafir Quraisy itu sudah perang dalam kondisi menang, mau membunuh yang orang kafir tadi itu. Ternyata orang kafir ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lah kata Usama, dari tadi nggak ngomong, sudah mau kalah, sudah mau dibunuh, baru ngomong la ilaha illallah, dibunuh sama Usama. Padahal sudah ngomong la ilaha illallah. Ditegur sama Nabi, ya Usama, kau membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia itu hanya mengatakan itu, hanya untuk menghindarkan diri dari pedangku ini ya Rasulullah. Dari tadi dia perang sama aku, dia mau kalah, mau saya bunuh, dia mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tidak melakukan itu kecuali takut dengan pedangku ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Asyaqaqta qalbahu? Apakah engkau sudah membedel dadanya orang ini? Kok tahu kalau dia mengucapkan la ilaha itu karena pedangmu? Nah, itu nyesalnya luar biasa itu sama. Semenjak kejadian itu dia bersumpah bahwa pedangku nggak boleh melukai orang muslim. Maka dia nggak mau. Zaman-zaman apa?
Fitnah itu zaman perang apa tadi? Pertama perang Jamal, perang Siffin, dan tidak mau ikut karena sudah pernah ditegur keras sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin namanya perang ya dalam kondisi berdarah-darah, dan kalau nggak membunuh ya dia apa? Dibunuh. Ya mungkin beliau itu mengira ini orang pura-pura tok gitu loh. Tetapi pura-pura apa nggak pura-pura itu urusan dia sama Allah kan gitu kan. Selama sudah nataqa bi kalimah la ilaha illallah, muslim dia. Nggak boleh dia apa? Adapun urusan dia pura-pura apa munafik menampakkan keislaman itu urusan dia sama Allah. Tapi kalau statusnya sudah muslim, ya gitu ya, status lahirianya. Nah, jadi ada beberapa sahabat yang nggak mau fitnah, ya nggak mau terlibat, termasuk Abdullah bin Umar. Nah, itu nggak mau, ya. Anaknya Amr bin As, siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As, nggak mau ikut. Nah, termasuk ulamanya sahabat kan. Kalau ayahnya Amr bin As politikus, pemain apa panglima perang, iya kan? Pendekar, negarawan, itu ayahnya. Lah anaknya ini beda karakter sama bapaknya. Kalau anaknya ini apa? Ulama, perawi hadis, termasuk yang menulis hadis di zaman Nabi. Abdullah bin Amr bin As. Ini diajak perang sama Amr bin As, suruh bela dia, suruh bela Muawiyah. Ojo bela siapa? Ali. Enggak mau. Ketika nggak mau, diingatkan sama Amr bin As. Ente nggak ingat dah waktu aku sama ente di depan Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepadamu, taatilah bapakmu. Kata Amr bin As, oh iya. Kata siapa? Abdullah bin Amr bin. Oh iya, aku ingat. Akhirnya karena ucapannya Nabi itu, dia ikut perang. Membela siapa? Muawiyah dan bapaknya. Bapaknya kan gubernur Mesir kan? Betul apa enggak? Amr bin As gubernur Mesir, Muawiyah gubernur Syam. Ali bin Abi Thalib khalifah kaum muslimin tinggal di mana? Di Kufah. Beliau adalah khalifah pertama yang memindahkan ibu kota dari Madinah ke IKN. Kok IKN? Ibu kota kekhalifahan Islam maksudnya ya. Nah, dari mana? Dari Madinah ke mana? Jadi pemindahan ibu kota itu biasa sudah dari dulu. Zaman-zaman nanti zamannya khilafah siapa namanya? Setelah Khulafaur Rasyidin Umayyah dipindah lagi dari Kufah, dipindah kemana? Ke Damaskus. Dan nanti zamannya Abbasiyah pindah lagi kemana? Ke Baghdad. Nah gitulah. Ayyubiyah pindah lagi nanti. Turki Utsmani pindah lagi. Tergantung yang menguasai. Zaman dulu memang biasa pindah-pindah ibu kota itu. Oke, kembali ke materi. Lah jadi Amr bin As itu ikut, Pak. Ini saya terangkan agak melebar ini karena memang materinya dikit Muhammad bin Maslamah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu perang Abdullah bin Amr bin As dengar kalau Ammar bin Yasir gugur wafat. Paham maksudnya ya? Sedangkan Ammar bin Yasir ikut pasukannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ammar bin Yasir ikut pasukannya Ali dan terbunuh dalam perang itu. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As ini perawi hadis, dia ngerti Rasulullah itu pernah ngomong nanti ya Ammar bin Yasir ini akan dibunuh oleh kelompok yang jahat, yang salah gitu loh, yang melampaui batas. Lah sedangkan pasukan yang berlawanan dengan Ammar, pasukan bapak kan gitu kan. Nah, semenjak tahu Ammar bin Yasir itu gugur, langsung dia menarik diri, tidak mau ikut-ikutan. Wala bapak wala Muawiyah, tidak mau dia. Karena melihat Ammar di bloknya Ali terbunuh, tidak mau ikut-ikutan. Nah itu jadi ada beberapa sahabat yang tidak mau ikut fitnah. Di antaranya Muhammad bin Maslamah. Qala Imam Az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang legendaris Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, wa kana Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an mimman i'tazala al-fitnah, dan Muhammad bin Maslamah termasuk orang yang menjauhi fitnah, tidak mau ikut-ikutan. Wala hadaral Jamal, tidak ikut perang Jamal. Wala Siffin, tidak mau ikut perang Siffin. Padahal beliau itu ketika Nabi masih hidup sudah terbiasa dengan dunia-dunia kayak gitu itu. Dunia-dunia apa? Militer, perang itu enggak poe deh. Tugas-tugas khusus itu ya ini pemimpinnya, tapi tidak mau terlibat. Ya, bal ittakhadha sayfan min khashabin. Bayangkan, dia mengganti pedangnya yang terbuat dari besi baja, dibuang, diganti kayu. Karena dia tahu ini musuhnya bukan wong kafir, wong Persia wis ilang kok. Persia lo wis ilang.
Paham ya? Kemudian Romawi lari kemana? Konstantinopel. Jadi musuh nih ngerti, wis iso ngukur, gak ngira pedang iki tanggo mateni wong kafir. Soalnya wis Islam wis apa? Wis tersebar luas, sedangkan fitnahnya pada waktu itu bukan sama orang kafir. Sesama apa? Kaum muslim, maka pedangnya diganti dengan apa? Pedang apa? Kayu. Biar tidak terprovokasi maksudnya beliau. Saking gak geleme mateni wong Islam. Saking gak geleme pedang yang dulu dipakai jihad bersama Rasulullah melukai orang Islam, tidak mau. Watahulu ila Rabdah, dan dia tinggal di Rabdah. Rabdah mengasingkan diri, nggak ikut blok sana, nggak ikut blok sini. Ini seperti siapa tadi? Saya ceritakan sebelumnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad juga punya kekuatan kalau mau, tapi nggak mau beliau. Ya itu ya, itulah tentang masalah. Kemudian selanjutnya, wa min manakibihi annahu kana idza syukiya ila Umar amilun arsala Muhammad bin Maslamah litahqiqi fil qadiyah. Nah, seperti saya katakan tadi, Umar niru Rasul, selalu menempatkan Muhammad bin Maslamah ini pada tugas khusus. Dan itu dipraktekkan Umar lagi. Perhatikan ya. Termasuk keutamaannya siapa tadi? Muhammad bin Maslamah adalah Umar itu kalau dapat sakwa, dapat laporan kalau terjadi ini di negeri ini gitu loh. Di negeri Irak ada ini, di negeri Yaman ada begini-begini. Atau dimanapun dapat bisikan, dapat laporan di negara-negara Islam, di penjuru negara Islam, itu untuk memastikan itu benar enggak itu. Siapa yang ditugasi? Muhammad bin Maslamah. Ya misalnya ada laporan dari negeri sana itu. Di sana ada begini kan. Itu benar enggak dan apa yang diperlukan? Bagaimana cara mengobatinya? Berangkatkan Muhammad bin siapa tadi? Maslamah. Pertama, benar enggak berita itu? Intelnya siapa? Umar bin Khattab. Ya, kalau di Indonesia yang ngerti ini apa begitu. Nah itu zaman ketika belum terjadi fitnah Umar bin Khattab kan, si kencang-kencangnya negara khilafah Islamiyah pada waktu itu masih kuat-kuatnya, tidak ada perselisihan sama Umar. Siapa yang berani sama Umar? Setan aja lari terbirit-birit tuh. Jadi tidak ada perselisihan, diselesaikan sama Umar semua. Fitnahnya kan di akhir-akhir pemerintahan siapa? Utsman, karena memang ada yang memantik, yaitu Abdullah bin Sabah. Tayyib. Lah pernah penduduk Kufah itu datang ke Umar bin Khattab mengadukan gubernurnya. Bayangkan gubernur loh diadukan. Wah, gubernurnya ini manusia hebat. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Waqqas itu, Pak, dulu panglimanya Umar bin Khattab menaklukkan Qadisiyah, kan gitu kan? Qadisiyah itu Persia pada waktu di Irak sana. Lah setelah menang ya dikasih jadi gubernur di situ. Sa'ad bin Waqqas jadi gubernur di situ. Gubernur Irak, ya, tapi tepatnya di mungkin Kufah begitu. Lah ini orang-orang Kufah ini enggak senang. Memang orang Kufah kan gitu. Enggak ada yang cocok sama Kufah ini. Siapapun pemimpinnya mesti dia apa? Diganyang sama rakyatnya ini. Di demo, sampai Sayyidina Ali juga digituin, ya kan? Diajak perang nggak mau, diajak perang sama Muawiyah nggak mau, tapi mereka ngerogoti dari dalam. Bahkan yang membunuh Husain radhiyallahu anhu itu nggak ada penduduk Syam. Tak kasih tahu sampean. Yang membunuh Husain tidak orang Syam, bukan orangnya Muawiyah. Yang membunuh Husain justru siapa? Orang Kufah. Yang dulu ikut Sayyidina Ali perang melawan siapa? Muawiyah. Jangan salah. Nggak ada terlibat orang Syam dengan pembunuhan siapa tadi? Husain. Justru yang ikut membunuh Husain itu orang-orang yang dulu di zamannya bapaknya siapa? Sayyiduna Ali, justru adalah ada di pasukannya siapa? Ali. Jangan dibolak-balik kemudian kok benci sama Ahlus Sunnah, di luar Ahlus Sunnah yang membunuh datuknya. Yang membunuh orang Kufah sendiri pengikutnya. Baca sejarah biar tahu. Tidak ada orang Syam terlibat dalam itu. Yang membunuh justru dulu ikut pasukannya siapa? Ikut pasukannya Ali bin Abi Thalib, pengikutnya mereka. Nah, oke. Jadi gak ada yang cocok. Wah, orang Kufah itu begitu. Akhirnya karena gak ada yang cocok. Nah, orang Allah Subhanahu wa taala tahu karakternya orang Kufah, akhirnya dikirim pemimpin yang bengis, baru tunduk mereka. Siapa namanya? Al-Hajjaj bin Yusuf. Memang dari dulu orang Kufah, orang Basra itu harus
dipimpin oleh pemimpin yang kuat. Kalau nggak kuat diganyang. Makanya dalam sejarah yang bisa mengendalikan mereka itu orang-orang kuat. Saddam Hussein, kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf, As-Saffah. As-Saffah itu pendiri khilafah Abbasiyah. Kan setelah Muawiyah dan anak keturunannya atau keluarganya besarnya Umayyah tumbang, kan yang jadi khalifah pertama kali Abbasiyah kan Abul Abbas As-Saffah. As-Saffah artinya apa? Yang gampang mateni uang, macam-macam bunuh. Yang bunuh. Orang demo-demo sikat semua. Enggak ngono gak aman gitu loh maksudnya. Ya namanya politik kayak gitu. Zaman dulu namanya orang enggak mau kepemimpinannya dia apa? Digoyang. Mesti kalau sudah politik dan kekuasaan zaman dulu pasti pertumpahan darah sampai detik ini. Makanya Rasulullah kan mengatakan, "Satahrisuna 'alal imara wa satakunu nadama yaumal qiyamah." Kalian berlomba-lomba ingin jadi penguasa dan nanti kalian akan menyesal pada hari kiamat. Umar bin Khattab aja mengatakan, wallahi, beliau di Madinah nih, Umar bin Khattab di Madinah. Wallahi seandainya ada domba mati di tepi sungai Eufrat. Sungai Eufrat di mana? Di Irak. Umar ngomong gitu, di posisinya di mana? Di Madinah. Seandainya ada domba mati di tepi sungai Eufrat, aku takut pada hari kiamat ditanya oleh Allah, Mar, kenapa itu kok ada domba mati di tepi sungai Eufrat? Umar jadi khalifah. Padahal di antara yang dijamin masuk surga itu ada dari keluarganya, nggak dimasukkan. 6 orang itu satu ditinggal, nggak dimasukkan. Padahal Umar itu ketika merekomendasikan orang yang berhak jadi khalifah 6 orang, kan gitu kan? 6 orang ini orang yang dijamin masuk surga semuanya. Sebenarnya masih ada satu, yang 3 kan nggak ada, tinggal 7. Tapi yang satu nggak diikutkan. Karena apa? Karena saudaranya Umar. Siapa namanya? Hah? Ya coba. Tolha bin kita ulangi dari awal ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Kemudian siapa yang belum? Abu Ubaidah bin Jarrah, Ali belum tadi? Astagfirullah. Ali yang nomor Ali, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, 10. Kemudian Abu Bakar sudah wafat. Abdurrahman bin Auf sudah mohon maaf. Pertama mohon maaf. Abu Bakar sudah wafat. Umar mau wafat. Kemudian satunya ini Abu Ubaidah bin Jarrah sudah wafat. Tinggal 7 kan? Ya 7 ini yang dipilih Utsman, yang dipilih Umar ini 6. Yang satu gak dijak. Loh apa tinggal siji kok cari orang Jawa kencret kan itu kan. Kok ketinggalan kok gak sekalian. Lah siapa 7 ini? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, terus Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kan gitu ya, kok malah ketinggalan. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Tinggal satu, siapa? Sa'id bin Zaid. Lho apa gak dilebokno pisan? Mau mari sitok tok lho. Kenapa? Karena Sa'id bin Zaid ini siapa? Keluarganya Umar. Umar enggak mau. Ojo sampai anak keluargaku dadi khalifah. Umar dhewe sing enggak ngolehi. Karena ini berat. Kepemimpinan ini berat gitu loh. Lah, terjadilah apa yang terjadi? Seperti di Basra tadi itu, di mana tadi? Di Kufa ini. Kembali ke materi biar tidak melenceng jauh ya. Ini orang Kufa. Kenapa saya gambarkan Kufa? Karena Kufa memang orangnya kayak gitu-gitu. Sejak zamannya Sayyiduna Umar bin Khattab. Nanti zamannya Sayyiduna Ali juga mereka ganyang Sayyiduna Ali. Nanti zamannya Husain juga ganyang Sayyiduna Husain. Jadi begitu, memang gak konsisten orangnya, orang-orang Kufa ini. Perhatikan. Lah, itu sudah terjadi sebelum terjadi zaman fitnah orang Kufa ini. Orang Kufa sudah protes. Ya kalau sekarang ya mungkin ngeritik lah gitu. Demo mungkin wallah alam. Mereka ini ngeritik tentang gubernurnya Kufa. Pak siapa gubernurnya Kufa tadi? Sa'ad bin Waqqas. Orang baik Sa'ad bin Waqqas ini. Kepercayaan Nabi, khalnya Nabi, Sa'ad bin Waqqas ini. Ya, Sa'ad bin Waqqas ini julukannya adalah khalnya Nabi. Karena beliau dari baninya umiknya Nabi. Paham? Paham maksudnya? Umiknya Nabi itu ya orang ini menyebutnya khal. Meskipun enggak harus khal langsung ya. Jadi saudaranya siapa? Ibu. Jadi termasuk sahabat yang dijuluki khalnya Nabi, Sa'ad bin Waqqas ini. Kepercayaan Nabi.
Orang dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan Sa'ad fil jannah. Lu itu diprotes sama orang Kufah. Lapor ke Umar. Nah, Umar ini dilapori gini kan butuh apa? Butuh mentahkik, tabayun bener ndak mau. Soalnya Sa'ad kok digituin kan gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Karena itu sih awal-awal ya, jadi nggak mau ada kemelut, akhirnya diberhentikan. Sa'ad bin Abi Waqqas diberhentikan siapa? Umar. Terus ngutus Muhammad bin Maslamah untuk mengetahui keadaan itu. Muhammad bin Maslamah berangkat dari Madinah ke Kufah, Irak. Nyampe sana, ya, karena dia ini kan harus memperoleh data. Fasala anu ahli Kufah, ini dia masuk ke Kufah. Dia datang ke masjid, ingin memperoleh informasi yang valid tentang bagaimana rakyat Kufah ya merespon kepemimpinan siapa? Sa'ad bin Waqqas. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi sebelum berangkat itu dipanggil Sa'ad bin Waqqas ini oleh Umar bin Khattab, ditanya. Sa'ad bin Waqqas ini kunyahnya adalah Abu Ishaq. Maka ditanya sama Umar, "Ya Aba Ishaq, inna haula yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang Kufah ini mengkritik dirimu. Mereka berkata kalau kamu tuh enggak becus salatnya. Bayangkan sahabat Nabi di Wara enggak becus salatnya. Qala Abu Ishaq, "Ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulullah." Demi Allah wahai khalifah, tidaklah aku solat bersama mereka kecuali solat yang aku lihat langsung dari Rasulullah. Rasulullah ngimami, aku di belakang Rasulullah, aku tahu solatnya Rasulullah. Dan itu yang aku praktekkan di orang Kufah. Ya, usolil isya fa'arqud fil awwalin wa ukhif fil akhirin. Aku ringankan di pertama. Aku ringankan di dua rakaat berikutnya. Jadi rakaat agak panjang, dua rakaat berikutnya agak pendek, seperti yang aku lihat dari Rasulullah SAW. Maka Umar mengatakan, "Dzaka dzanbika ya Aba Ishaq." Itu adalah sekedar prasangka mereka kepadamu. Umar percaya sama Sa'ad, tapi untuk meredam gejolak supaya tidak terjadi apa-apa, sementara di rolling. Yang diberangkatkan adalah Ammar. Ya, fastamala alaihim Ammar bin Yasir. Kan belum zamannya Ali, berarti belum terbunuh kan gitu kan? Jadi Ammar menjadi penduduk menjadi gubernur, menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi tidak cukup di situ. Umar bin Khattab mengirim Muhammad bin Maslamah mendatangi masjid-masjid. Maka datanglah Muhammad bin Maslamah mendatangi masjid-masjid. Ditanya semua positif tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kecuali ada orang yang memang gak baik, ya, orangnya ini di masjid, ya, namanya Usama bin Qatadah. Ya, Usama bin Qatadah. Ketika ditanya, dia ngeritik Sa'ad dan mengatakan, "Inna Sa'dan kan la yasiru bil sariyah wa la yusimil bis sawiyah wa la ya'dil fil qadiyah." Sa'ad itu orangnya enggak pernah ikut pasukan Islam. Sa'ad itu kalau bagi rampasan perang enggak adil. Sa'ad itu orangnya curang kalau dalam menghakimi, macam-macam lah. Akhirnya kedengaran Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, jika orang ini berdusta atas tuduhannya kepadaku, hanya mencari popularitas karena dia menuduh aku di depan khalifah, maka aku berdoa kepadamu ya Allah." Apa doanya? Doanya aneh. Doanya enggak seperti orang lain. Doanya apa? Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, panjangkan umurnya. Panjangkan kefakirannya. Dan timpakan fitnah kepadanya. Wah, itu mandi hitungannya. Makanya Sa'ad bin Waqqas ini dulu sudah pernah kita pelajari. Beliau termasuk orang yang mujabud doa. Sa'ad bin Waqqas ini termasuk orang yang kalau doa dikabulkan Allah. Itu orang tadi itu yang menuduh beliau tadi loh. Tua mau mereka mati-mati. Sampai ininya ini turun ke matanya begini, saking tua. Terus sudah tua tertimpa fitnah dan orangnya fakir, seperti doanya. Dan tua-tua kena fitnah, suka goda wanita-wanita gitu. Kena fitnah karena doanya siapa? Sa'ad bin Waqqas. Oke, kembali ke materi.
ada satu cerita ini yang nggak boleh dilewatkan ya, karena itu intinya di sini nih tentang Sa'ad bin Maslamah. Jadi izin saya sampaikan kelanjutannya, sabar dulu dan boleh meninggalkan majelis bagi yang memiliki kepentingan. Taib. Lah, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang Muhammad bin Maslamah, ini ada kepahlawanan khusus bersama Rasulullah. Ini harusnya di depan ya, bukan di terakhir ini. Jadi pada waktu itu ada orang Yahudi yang selalu menyakiti Nabi. Ada orang Yahudi yang selalu menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Ka'ab bin Ashraf. Antum kalau ingat dulu saya ceritakan waktu Sirah Nabawiyah, sudah saya ceritakan itu. Ka'ab bin Al-Ashraf, Yahudi dari Bani Nadir. Baninya Sofia, istri Rasulullah SAW. Satu bani, satu kabilah sama Huyai bin Akhtab. Ini pokoknya itu senengannya nyakitin Nabi. Dan dia ini ajmalul Arab, wong Arab yang paling ganteng. Berdarah Yahudi maksudnya. Ya, dan kaya raya, punya benteng luar dan suka nyakitin Nabi. Ketika perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah, itu Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Gampangannya takziah kepada orang-orang Quraisy, menunjukkan memang Yahudi kan gitu, nabok nyele tangani wong. Selalu gak berani sendiri. Quraisy dimainkan, Ahzab dimainkan, tapi sebenarnya mereka orang munafik dimainkan. Padahal otaknya siapa? Ya orang Yahudi nih. Nah, di antaranya Ka'ab bin Ashraf selalu nyakitin Nabi. Besar permusuhannya kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkata, ini penyair, orang tampan, wanitanya banyak, orangnya kaya, Ka'ab bin Ashraf ini. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, man li Ka'ab bin Ashraf. Siapa yang mau membereskan Ka'ab bin Ashraf? Langsung Muhammad bin Maslamah mengatakan, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Akhirnya Muhammad bin Maslamah mengatakan, ana ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu. Apakah Anda ingin untuk saya membunuhnya ya Rasulullah? Langsung gitu. Karena memang benci sama Nabi, selalu melukai Nabi, mengatur siasat-siasat licik yang menghantam kota Madinah. Luar biasa kejahatannya Ka'ab bin Ashraf ini. Makanya Rasulullah tahu ini masalahnya di orang ini. Kata Rasulullah, siapa yang membereskan Ka'ab bin Ashraf? Langsung Muhammad bin Maslamah mengatakan, apakah panjenengan ingin saya membereskan orang ini ya Rasulullah? Iya. Dan antum tahu enggak? Ka'ab bin Ashraf ini saudara sesusuannya Muhammad bin Maslamah. Bayangkan, saudara sesuatu. Akhirnya apa kata Muhammad bin Maslamah? Fa'dhan li an aqula syai'a. Ya Rasulullah, izinkan aku mengatakan sesuatu. Nah, ini luar biasa adabnya siapa? Adabnya Muhammad bin Maslamah. Ya Rasulullah, izinkan aku menyampaikan sesuatu. Kata Rasulullah, monggo silakan. Akhirnya disampaikan rencananya begini-begini. Oke. Izinkan aku membuat taktik ya Rasulullah. Oke. Akhirnya Muhammad bin Maslamah datang ke Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ya juga tahu ini orang Islam, pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat pilihannya Nabi. Ngerti Ka'ab bin Ashraf. Cuma ini memang hubungan apa? Tadi loh yang dari apa ini? Persusuan. Akhirnya Muhammad bin Maslamah datang dan punya siasat. Orang Yahudi senengani siasat, dijabani siasat bisa karo siapa? Muhammad bin Maslamah. Dia mengatakan, ya akhi, inna hadzal rajul qad sa'alana sadaqah. Laki-laki yang baru datang dari Mekah ini menyusahkan kita. Maksudnya siapa? Rasulullah. Inna hadzal rajul, orang ini selalu menyusahkan kita. Nari kita sedekah, dikasihkan ke orang fakir-fakir. Kita ini sibuk ngurusi dia tok. Jari ini Ka'ab bin Ashraf kandani gak percaya wa mukat biyen. Kata siapa? Muhammad bin Maslamah, orang ini membuat kita capek. Seakan-akan gak senang sama Nabi kan. Wah, ketepaan karena Ka'ab juga lagi benci sama siapa? Rasulullah. Tepak ini. Botol ketemu apa? Gimana? Istilah wong Jawa. Tumbuh ketemu tutup. Wah, cocok iki. Apalagi Muhammad bin Maslamah ini kepercayaan siapa? Rasulullah. Loh, kok ngomong ini? Wah, tepari. Akhirnya apa yang terjadi? Bener kan kamu akhirnya bosan juga menghadapi orang itu? Akhirnya kata Muhammad bin Maslamah, kami mengikutinya. Tetapi kami mulai berpikir ulang tentang hal ini. Dan dia menyuruh kami sedekah. Tolong
aku dipinjemi 1 wasak atau 2 wasak. Wasak itu ukuran lah, kayak kalau sekarang ya segantang 2 gantang gitu loh. Tapi ini ukuran Arab. Saya ingin hutang kepadamu 1 wasak atau 2 wasak makanan. Kata Ka'ab bin Ashraf, ya gak apa-apa, kamu kan dulurku, tapi tolong kasih jaminan. Kalau kamu mau utang kepada aku. Ini pelitnya orang Yahudi nih. Pelit banget, cuma 1 wasak sama 2 wasak aja minta apa? Jaminan. Karena Muhammad bin Maslamah Arab, sedangkan dia Bani Israel. Paham maksudnya ya? Tetap gak seneng Bani Israel sama apa? Arab. Gak seneng sejak zamannya Sarah dulu sama Siti Hajar sama Sarah. Semenjak itu sampai sekarang musuhan antara Israel dan Ismail. Namanya sama, tinggal ganti ro sama s. Ismail sama Israel. Yaitu sampai sekarang ini terjadi kekacauan dunia yo. Perangi antara Bani Israel sama Bani Ismail. Sampai sekarang enggak selesai itu Bani Israel sama Bani Ismail. Padahal jenengnya ya Israel, Ismail kayak itu. Israel Nabi Yakub kan gitu kan? Ismail Nabi Ismail. Baik, kembali ke materi. Akhirnya kata Muhammad bin Maslamah, kamu minta jaminan apa? Dia mengatakan, aku minta jaminannya adalah istri-istrimu atau wanitamu, ya anakmu ya istrimu. Bayangkan, pingin istrinya jadi. Artinya kayak iso bayar, bojone dipek ngono lho. Ya. Kalau Muhammad bin Maslamah, "Kaifa nurhika nisa'ana?" Bagaimana kami ini menggadaikan wanita kami sedangkan engkau ini manusia tertampan di Arab? Untuk apa kamu wanita, kamu sudah punya wanita cantik-cantik. Kamu minta apa terserah ente. Masa ente butuh wanita-wanita kita? Digituin. Ya sudah, fa'arhinuni abna'akum. Kalau gitu jaminannya adalah anak-anakmu. Kata Muhammad bin Maslamah, kaifa nurhinuka abna'. Ini memang Muhammad bin Maslamah orang cerdas, gak mungkin melakukan itu. Ya, bagaimana kami membuat anak-anak kami jadi jaminan? Ya, niscaya manusia akan menghujat kami. Bagaimana gara-gara uang segantang makanan segantang 2 gantang, gampangannya gitulah ya. Kemudian kami menjaminkan anak kami. Jangan gitu. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf ngomong, wis gini aja, kamu mau apa? Mau jaminan apa? Nah, baru ngomong Ka'ab, bagaimana kalau jaminannya itu senjata? Oh, tepat. Kata siapa? Ka'ab bin Ashraf. Oh, tepat, senjata, gak apa-apa, aku setuju. Padahal justru senjata kemudian digoreng DE, kan dia itu punya istana gede, punya pengawal-pengawal. Nah, kalau jaminannya itu senjata, otomatis besok Muhammad bin Maslamah datang bawa senjata aman berarti. Paham gak maksudnya? Padahal yang repot kan itunya, masuk ke istana dia bawa apa? Senjata. Malah diperbolehkan karena dia gak ngerti tipu muslihat yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Bagaimana kalau senjata saja? Loh, memang orang Yahudi kan butuh senjata. Senjata kan barang berharga zaman itu kan gitu. Akhirnya kata siapa? Kata Ka'ab bin Ashraf, tepat itu sudah senjata, gak apa-apa, besok bawa ke sini senjatamu. Wah, sudah kena dia, kena apa? Kena jebakannya siapa? Muhammad bin Maslamah. Oke, setuju dia. Kemudian besoknya dia sudah menyiapkan sama teman-temannya. Besok aku masuk, ya, membawa senjata. Memang sudah legal lah gampangannya, senjata masuk sudah legal itu, legal, bukan ilegal. Dan mereka punya prajurit ini, siapa namanya? Ka'ab bin Ashraf punya prajurit. Masuklah, janjian, kasih kode. Nanti kalau sudah aku begini, kalian masuk, gitu. Ada kode-kode. Kemudian masuklah bawa senjata itu. Siapa namanya? Muhammad bin Maslamah. Nanti kalau aku pegang rambutnya dia, saya kasih kode, masuklah dan bunuh dia. Dia dikasih Rasulullah pengawal, tidak dia tok. Nah, dia kan bagian buka ngelobi, tapi ada pasukan Islam yang sudah masuk. Akhirnya berangkatlah, ketemu. Sudah dilarang sama istrinya. Istrinya punya firasat. Wahai Ka'ab bin Ashraf, jangan temui orang itu. Saya melihat ada yang janggal. Saya bau darah gitu. Kata siapa? Istrinya. Kemudian kata Ka'ab bin Ashraf, lah ente salah. Dia ini rodhi'i. Dia ini satu susuan sama aku. Dia ini gak seneng sama Muhammad. Kita mau dialog ngomong-ngomong ini. Gak paham dia. Turun. Melewati pengawal-pengawal itu. Lolos. Datang ketemu Muhammad bin Maslamah. Lah, ciri khasnya Ka'ab bin Ashraf itu wanginya luar biasa. Dan dia senang dengan menunjukkan keindahan-keindahan. Pakaiannya bagus, wanitanya. Kata Ka'ab bin Ashraf, kata Muhammad bin Maslamah, wangi sekali dirimu. Apakah boleh saya mengusap dan mencium rambutmu? Boleh, silakan. Dipegang sama siapa?
sama Muhammad bin Maslama. Terus temannya yang sudah masuk tadi dikasih apa? Dikasih kode, langsung dibunuh di situ. Di malam itu. Logikanya kalau senjata malam biar nggak ketahuan Muhammad gitu loh maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini janjian itu mempersulit dirinya Ka'ab bin Ashraf. Karena senjata kalau siang kan ketahuan. Paham nggak maksudnya? Ketahuan Rasulullah gitu loh maksudnya. Padahal tadi itu kan tujuannya biar nggak ketahuan Rasulullah karena menganggap ini adalah konspirasi dua orang ini. Akhirnya masuklah dan dikasih kode, sahabatnya masuk terus dibunuh. Menjerit dengan sejerit-jeritnya. Tidak ada satupun orang Yahudi yang menolongnya. Yahudi itu pengecut, Pak. Pengecut, gak berani. Coba perang apapun dengan orang Yahudi, tidak pernah lawan pedangnya umat Islam, lawan pedangnya Yahudi, tidak akan pernah ketemu. Ada 3 komunitas Yahudi di Madinah. Bani Qainuqa. Tidak pernah ketika dikepung kaum muslimin nih. Tidak pernah mereka membuka apa? Membuka apa namanya? Bentengnya terus serbu, terus terjadi perang. Tidak pernah. Ditunggu sama Nabi sampai sekian hari, baru yang di dalam benteng itu kelaparan, logistiknya apa? Habis baru bendera putih berkibar. Dulu nggak tahu ya istilah sekarang ini bendera putih berkibar. Artinya nyerah. Baru diusir Bani Qainuqa ini dan banyak yang mati di padang pasir. Yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir juga gitu. Mereka kan hampir bunuh Nabi gara-gara Rasulullah datang ke mereka minta urunan diat itu loh. Kata Rasulullah waktu duduk, mereka rundingan itu kan, ini mumpung Muhammad ada di kampung kita bunuh dia. Ada yang naik bawa gilingan besar ini batu, tempakan ke kepalanya Muhammad. Kata orang Yahudi, jangan itu, kasar itu. Wallahi kalau kamu lakukan itu, pasti Jibril datang untuk mengabarinya. Loh, eru loh padahal dia itu. Eru. Temenan, gak digugu wong sing koncone siji gak digugu. Akhirnya ada satu bawa batu, hampir sudah kena kepalanya Nabi. Nabi dapat wahyu, Rasulullah menyingkir dan batu itu pecah gak kena Nabi. Hampir Rasulullah balik ke Madinah bawa pasukan, ndak ada perang, ndak ada. Sampai logistiknya habis baru diusir mereka. Termasuk Bani Quraisyah itu. Seperti itulah Yahudi. Sampai detik ini pun nggak berani lawan rudal pakai apa sumbangan Amerika itu kan untuk menolak apa namanya rudalnya Palestina itu ya. Nah begitulah orang Yahudi. Termasuk ini nggak ada yang mendekat. Dibiarkan itu apa namanya Ka'ab bin Ashraf mati sendirian. Sampai besok pagi baru mereka sadar kalau tuannya mati. Nah itulah ya. Dan itu tugasnya berhasil yang dilakukan oleh siapa tadi? Muhammad. Setelah kejadian itu Yahudi mingkem semuanya, gak ada yang berani. Wah ini tokohnya kok sudah disikat begitu, gak ada yang berani. Lah, di sini saya tutup ya. Di sini pengarang ini menjelaskan. Ini muridnya Syekh Albani, ya. Syekh Abu Islam menjelaskan. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslama itu nggak boleh menjadi pembenaran terjadinya penculikan terhadap orang-orang yang dianggap memusuhi Islam di zaman seperti ini. Paham nggak maksudnya? Di zaman itu posisi Islam di Madinah kuat apa lemah? Tolong dijawab. Kuat. Betul apa enggak? Dan yang menginstruksikan siapa? Rasul. Rasul tahu maslahat dan mafsadatnya dilakukan. Ini hasilnya positif apa negatif Rasul tahu. Rasul tahu karena Ka'ab bin Ashraf ini sentral pemimpin Bani Nadir pada waktu itu. Ini disikat selesai. Mereka nggak berani semua. Lah berbeda dengan zaman sekarang nggak jelas. Kadang-kadang ini dijadikan dalil kemudian mengkafirkan pemimpin, kemudian mereka membunuh pemimpin, nggak boleh. Ya karena mereka masih muslim dan seterusnya. Nah ini jangan sampai, kata pengarang kitab ini, jangan sampai dijadikan alasan untuk mengadakan penculikan, pembunuhan terhadap pemimpin yang dianggap salah kemudian main kudeta, dan itu tidak boleh ya. Nah itu dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Besok kita akan membahas sahabat Nabi namanya Khubayb bin Adi ya. Besok kita membahas sahabat Nabi Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Dan juga ada Zaid bin Harisah. Semoga dimudahkan. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.